Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iwani dari Fakultas Pertanian Ilmu Kelautan B. Saya akan menjelaskan tentang syarat rukun wudhu serta yang membatalkannya. Wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Berwudu merupakan syarat sah sholat, sehingga jika Anda mengerjakan suatu sholat tetapi tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang Anda kerjakan akan sia-sia atau mubah. Rukun wudu. Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudu. Ada yang menyebutkan 4 saja sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran, namun ada juga menambahinya berdasarkan dalil dan sunnah. 4 rukun menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Sedangkan 7 rukun menurut Al-Malikiyah menambahkan dan keharusan niat adal, yaitu menggosok anggota wudu, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban mualat. 6 rukun menurut As-Syafi'iyah menambahnya dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukan membasuhkan dan usapan dan urut, tidak boleh berbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. 7 rukun menurut Al-Hanabilah mengatakan bahwa harus niat, tertib, dan mualat yang berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basah air bekas wudhu. Niat. 1. Niat wudhu adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudhu. Membasuhi wajah. Para ulama menetapkan bahwa batas wajah seseorang itu adalah tempat tumbuhnya rambut manabis asyar'i sehingga ke dagu, dan diberi batas telinga kanan hingga batas telinga kiri. Membasuh kedua tangan hingga siku. Secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa siku harus ikut dibasahi. Mengusap kepala. Yang dimaksud mengusap adalah meraba atau menjalankan tangan ke bagian yang diusap dan membasahi dan sebelumnya dengan air. Yang dimaksud Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, melainkan sekedar dari kepala, itu mulai ubun-ubun di atas telinga. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa yang diwajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Al-Hanabilah mewajib untuk membasuh juga kedua telinga, baik belakang maupun depannya. As-Syafi'iyah mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya satu rambut saja. Dalil yang digunakan beliau adalah hadis Al-Mughirah bahwa Rasulullah SAW berwudu mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya, sorban yang melingkari kepala. Mencuci kaki hingga mata kaki. Menurut jumrah ulama, yang dimaksud dengan hingga mata kaki dalam membasuh mata kakinya dengan kakinya itu juga. Tertib. Yang dimaksud dengan tertib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan dari yang awal hingga akhir. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak merupakan bagian daripada wudhu, melainkan hanya sunnah muqaddah
akan halnya urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagi mereka tidaklah menisyaratkan kewajiban urut-urutan. Bersikeras mengatakan bahwa tertib urutan anggota yang dibasuhi merupakan bagian dari fardu dalam wudu. Sebab demikian selalu datangnya perintah dari contoh praktek wudu yang Rasulullah SAW pernah diriwayatkan bahwa beliau berwudu dengan terbalik-baliknya urutan dan membasuh hingga dan cara sekaligus semua dibasuhi tidak dianggap sah. Al-mualat tidak terputus. Rukun wudu yang ketujuh, al-mualat maksudnya tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh atau anggota wudu ke anggota wudu yang lainnya. Ukuran menurut para ulama adalah selama belum sampai mengering air wudunya. Adal yang dimaksud dan adal adalah menggosokkan tangan di atas anggota wudu setelah dibasuhi dengan air sebelum sempat kering. Hal ini tidak menjadi kewajiban menurut jumhur ulama, namun khusus Al-Malikiyah mewajibkannya. Sebab sekedar mengguyurkan air di atas anggota tubuh tidak bisa dikatakan membasuh seperti yang dimaksud dan Al-Quran. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Pertama, keluarnya suatu lewat dua lubang, kubul atau dubur. Menurut Al-Malikiyah, keluar sesuatu yang tidak lazim seperti batu, darah atau nanah tidak membatalkan wudu jika sesuatu tersebut terbentuk di dalam usuk bukan karena menelan batu. Kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun di atas bumi tidak memungkinkan keluar sesuatu dari dubur. Menurut Al-Hanafiyah, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Menurut Al-Malikiyah, tidur pulas dapat membatalkan wudu baik tamakun atau tidak, sementara tidur ringan tidak membatalkan wudu. 3. Hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. 4. Menyentuh kemaluan dan telapak tangan. Menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan dan telapak tangan tidak membatalkan wudu. 5. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Namun menurut Asy-Syafi'i membatalkan wudu tanpa lapis selain rambut, kuku, dan gigi. Menurut Al-Hanafiyah tidak batal wudu sama sekali. Menurut Al-Malikiyah membatalkan wudu adalah apabila dengan kelezatan atau bermaksud kelezatan maupun dengan lapis tipis baik kulit, rambut, juga menyentuh amrod al-jamil, hukumnya sama. Menurut Al-Hanabilah membatalkan wudu dengan syahwat ajnabi atau muhrim tidak batal wudu bagi yang sentuh. Yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan seperti darah, nanah, dan semacamnya akibat luka atau lainnya. Catatan, mereka sepakat bahwa murtad juga menyebabkan batalnya wudu kecuali Al-Hanafiyah. Namun Al-Hanafiyah berpendapat ketawa dalam sholat juga menyebabkan batal wudu. Makan daging kambing atau unta menurut Al-Hanabilah termasuk yang membatalkan wudu, dan juga memandikan jenazah. Ragu terhadap hadas membatalkan wudu menurut Al-Malikiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.